Salah satu yang menyebabkan kita masih gagal menanam adalah kita belum memperhatikan beberapa faktor yang menunjang keberhasilan atau bagaimana tanaman bisa tumbuh subur. Karena tanaman seperti kita membutuhkan beberapa hal agar dia bisa menjadi subur. Sekarang kita bongkar apa rahasianya pupuk kita supaya tanaman daun bawang kita bisa tumbuh subur walaupun benih dari limbah sisa dapur. Karena itu ikuti terus video ini sampai dengan selesai dan jangan lupa klik subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Cece Petani Kantoran. Pagi ini teman-teman lagi apa? Kalau saya seperti biasa lagi memantau perkembangan. Salah satunya yang pernah teman-teman lihat, saya menanam daun bawang dari sisa limbah dapur ataupun benih potongan dari apa? Benih potongan ya, akar daun bawang yang diberikan dari tukang sayur. Katanya masih banyak yang gagal ya. Jangan putus asa, kita mencoba terus. Sama seperti saya, aku pun masih mencoba. Banyak yang gagal, tapi banyak juga yang berhasil. Yang gagal jangan putus asa. Apa sih rahasianya? Kita kupas tuntas, kita belajar bersama ya. Yang pertama teman-teman, supaya tanaman kita tumbuh subur, kita perhatikan adalah media tanamnya ini. Media tanamnya, kalau saya ini menggunakan campuran ya teman-teman. Kalau berisik teman-teman pasti sudah maklum karena saya punya kebun atau punya menanam ini adalah di tempat saya bekerja ya, banyak mesin-mesin. Jadi bukan di rumah saya. Kalau ada yang bilang aduh kebunnya luas banget gitu. Jadi yang pertama adalah media tanam. Media tanam adalah salah satu hal penting, yaitu pertama harus gembur. Kita coba ya, kalau teman-teman mau mencontoh itu kita gunakan campuran dari tanah. Jadi ini campuran tanah, arang sekam dan kompos. Perbandingannya adalah 2:1:1. Jadi 2 bagian tanah, 1 bagian arang sekam dan 1 lagi bagian kompos. Kemudian penyiraman, kalau dilihat ini agak basah karena kemarin hujan. Kapan waktunya yang menyiram yang tepat? Kemarin teman-teman sudah bisa melihat di video Cece Petani Kantoran, pagi dan sore hari ya. Itu waktu yang tepat untuk memberi pupuk dan menyiram. Apabila cuaca panas ya kita melihat nih ya, ininya kering banget, itu kita lakukan penyiraman 2 kali sehari. Tapi kalau basah karena ada hujan atau apa, musim hujan, 1 kali sehari saja cukup. Nanti menimbulkan ini akarnya ini akan busuk akar ya. Pemupukan, tapi sebelum pemupukan setiap hari sambil kita berolahraga seperti ini ya, matahari kita suka melihat seperti ini ya teman-teman. Nah, ini ada gulma pengganggu, kemudian suka ada daun-daun juga yang kering ya. Nah ini kita buang supaya nutrisi atau pupuk yang kita berikan ini fokus untuk tanaman yang kita tanam. Ini kalau seperti ini kan subur banget ya, kita harus membuangnya ya teman-teman nih, supaya tidak terserap oleh gulma. Kita buang untuk gulma-gulmanya dan juga untuk yang daun-daun kering ya, pasti ada aja nih daun kering tuh. Daun-daun yang kering saya buang. Kita buang daun-daun yang keringnya dan kita gemburkan. Pekerjaan ini tidak memakan waktu banyak. Jadi ini sekalian ngetes apa tanahnya masih gembur atau tidak ya. Selain pemupukan ya teman-teman. Nanti terakhir pupuknya apa sih? Jadi kita gembur-gemburkan sekalian melihat ada gulma enggak. Biasanya selalu ada gulma, terutama kalau tanah kita subur ya. Seperti di bayam aja nih ada gulmanya nih teman-teman nih tuh. Ini ada rumput-rumput di luar tanaman bayamnya. Ini harus kita buang. Nah sekarang pupuk apa sih yang digunakan? Kok katanya kalau saya suka gagal.
pupuknya bisa menggunakan pupuk kimia maupun pupuk bukan kimia. Kalau pupuk kimia kita bisa menggunakan NPK biru ataupun pupuk daun ya, karena ini bukan tanaman buah, tapi ini lebih ke daun untuk yang akan kita berikan makanan. Sekarang saya akan membuat atau mencontohkan sambil saya menyiram tanaman daun bawang saya. Ini yang kemarin targetnya sekebon ya, tiap hari bisa panen. Ini udah segini ya, alhamdulillah. Kita akan menyiram atau memupuk dengan menggunakan bahan organik dari dapur juga ya teman-teman. Pasti ini punya nih, boleh merek apa saja. Ini adalah mecin ya, pasti bukan buat masak kali ini mecinnya, tapi saya buat memberikan nutrisi. Boleh salsa, boleh merek apapun. Ini kebetulan Ajinomoto. Ajinomoto itu mengandung MSG, monosodium glutamat, yang diperlukan bagus juga untuk tanaman. Ini terutama tanaman sayur ya. Bagaimana sih caranya meracik pupuk dari mecin? Mudah banget ya. Jadi yang pertama kita akan menggunakan mecin ini. Ada dua cara ya sebetulnya. Yang pertama kita semprot ke daun. Jadi kita siapin botol semprot. Kemudian yang kedua adalah disiram. Siram karena sedikit tanamannya, saya hanya menggunakan ini 1 liter air ya teman-teman. Jadi ada dua cara ya teman-teman, dikocor atau disiram atau disemprot. Ini murah banget ya harganya. Ini 5.000, ini dapat 90 gram. Kalau kita hanya menggunakannya itu 5 gram saja, 5 gram atau kurang lebih 1 sendok. Jadi kalau 90 gram itu bisa untuk berapa tuh? 9 kali 2 ya, 18 kali pemupukan ya, 5.000. Dan untuk 1 liternya ini kita menggunakannya ini hanya 100 ml. Jadi untuk 10 pot polybag, ini kurang lebih 1 sendok makan. Gayung ini kurang lebih 1 liter ya teman. Kita aduk yang rata. Untuk 1 liter larutan menggunakan 5 mg ini saja. Jadi hanya dengan 5.000 kita bisa 18 kali untuk 10 polybag atau pot tanaman. Ekonomis banget dibanding hasilnya. Nah kemudian kalau yang takaran untuk semprot bagaimana? Takaran untuk semprot ini juga untuk 1 liter kita hanya menggunakan kurang lebih 3 gram atau separuh dari tadi. Kalau ini hanya setengah saja ya teman-teman. Sayang ini kita harus larutkan ya sisanya. Jangan sampai ada yang tersisa, karena salah satu keberhasilan dalam pemupukan kemarin saya bilang selain jenis pupuk adalah dosis ya, dosis dan waktu pemupukan. Sudah selesai semuanya. Jadi kalau ini kita melakukan penyiraman di media tanam di polybag 5 gram per 1 liter. Kalau ini hanya setengah sendok teh atau 3 gram per 1 liter ya, ini 1 liter kita lakukan penyemprotan ke daun. Jadi beda ya pemakaiannya bagi teman-teman. Ini efektif buat kalau kita menanam daun bawang saja. Jadi mudah banget ya teman-teman. Yuk kita lakukan penyiraman. Untuk yang di sini kita siram ya, terus media tanam ini 100 ml, lakukan hanya 1 minggu 1 kali saja. Jadi nggak terlalu banyak ya. Kalau mau pakai botol semprot bisa, botol siram bisa. Karena ini tanaman tidak terlalu besar.
Dan kemudian untuk yang disemprot, ini sebetulnya udah dipupuk ya. Jadi jangan lakukan double, itu kita semprotnya ini ke daun. Kapan dilakukannya? Kita bisa melakukannya 1 minggu 1 kali saja ya teman-teman, jadi tidak terlalu sering juga. Ini seledri yang kemarin saya tanam karena belum pernah, alhamdulillah ini juga udah mulai ini ya, udah mulai ada daunnya. Mudah-mudahan sampai panen, cuman kebetulan punya 1 doang nih benihnya, nanti kapan-kapan ke tukang sayur lagi minta. Nah segitu dulu ya teman-teman, jadi kita hanya sederhana saja melakukan pemupukannya, yaitu seperti itu menggunakan mecin yang ada di dapur. Harganya murah banget, gak usah beli, cuman seminggu sekali aja kita ke dapur ngambil jatah buat masak untuk menanam sebanyak ini. Jadi untuk 1 liter 5 gram itu nggak ada, kalau dihitung rupiah kecil banget ya, bisa untuk 1 minggu 1 kali. Mudah-mudahan nanti untuk tanaman daun bawangnya ini tumbuh subur. Terima kasih yang udah menonton video ini sampai dengan selesai. Mudah-mudahan tipsnya ini bermanfaat, karena kemarin banyak dari teman-teman yang bertanya pakai pupuknya apa, bagaimana merawatnya. Jadi 3 hal tadi ya, kalau di resume adalah media tanam, kemudian pembuangan gulma, dan juga pemupukan. Pupuknya ternyata rahasianya sederhana ya teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.